Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Pada hari ini kita akan membahas mengenai definisi pada bab rotasi, geometri transformasi menggunakan GeoGebra. Nah, di sini terdapat definisinya yaitu andaikan A sebuah titik dan P sebuah bilangan yang memenuhi Pi lebih besar dari negatif 180 dan kurang dari positif 180. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAP di mana V dipetakan terhadap V yang ditentukan sebagai berikut. RAP terhadap A sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka RAV terhadap P sama dengan P aksen. Sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan Pi dan AP aksen sama dengan AP. Nah, kita bisa buka GeoGebra-nya. Nah, tadi kan diketahui, didefinisikan bahwa andaikan A sebuah titik. Jadi misalkan di sini kita klik poin, lalu A-nya itu misalkan kita berada di titik 2,3. Nah, lalu kita buat titik lagi sebarang Pi. Misalkan di sini titiknya itu 5,6. Nah, ini kita rename namanya menjadi P, titik P. Lalu kita bisa pilih, kita rotasikan. Kita klik more, kita pilih ini, rotate around point. Lalu kita bisa klik titik P, lalu titik A. Nah, ini kita mau misalkan 60 derajat. Lalu di sini berlawanan arah. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul titik P aksen. Lalu kita bisa gunakan alat sudut. Lalu kita ke titik P, kita titik lagi, titik A, kita klik, lalu titik P aksen. Nah, nanti di sini terbukti bahwa sudutnya itu 60 derajat. Lalu kita bisa ke segmen, kita hubungkan dari titik P ke A, lalu A ke P aksen. Lalu kita bisa buktikan benar gak sih kalau garis AP ini sama dengan garis AP aksen. Caranya kita pilih distance or length. Lalu kita klik titik A, titik P, lalu titik A, dan titik P aksen. Nah, panjangnya itu sama. Jadi definisi rotasi di GeoGebra ini terbukti bahwa si RAPA sama dengan A, lalu RAP terhadap P itu sama dengan P aksen, sehingga sebesar sudut PAP aksen itu sama dengan Pi. Nah, tadi di sini kita Pi-nya itu 60 derajat. Lalu terbukti juga bahwa garis AP aksen sama dengan AP. Terbukti. Jadi definisi tersebut terbukti dengan penjelasan seperti berikut. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan teorema 11.2. Nah, di sini teorema 11.2-nya itu berbunyi, jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah pi, maka RAP sama dengan MTMS. Nah, kita bisa membuktikan teorema 11.2 ini menggunakan GeoGebra.
Kita buka aplikasi GeoGebra atau kalian bisa buka di Chrome, di web GeoGebra-nya. Lalu kita pilih tools. Nah, di sini yang pertama itu kita klik poin, kita buat titik, misalkan dari titik A kita sama buat titik B. Nah, kita ganti nama dari titiknya, misalkan titik A kita ganti menjadi titik P, titik B kita ganti menjadi titik K, lalu kita bisa hubungkan dengan mengklik line, lalu kita hubungkan, lalu kita rename nama garisnya ini menjadi garis S. Lalu kita bisa klik midpoint, itu dari titik P, lalu kita klik titik K, nanti titik tengahnya itu namanya titik A, lalu kita lakukan tadi, sama seperti tadi, kita buat garis S, kita bisa langsung ke line, lalu misalkan di sini garis ini kita ganti, kita rename garisnya jadi namanya tuh garis T. Lalu kita bisa refleksikan, kita ke bagian reflect, kita pilih reflect object inline, lalu kita klik titik K, lalu kita klik garis S. Nah, nanti itu jadinya pencerminannya tuh terhadap dirinya sendiri. Jadi K sama dengan ke aksen. Lalu kita lakukan juga pada titik P, kita klik titik P, lalu klik garis si T-nya ini, lalu kita klik garis si S-nya ini. Nah, nanti pencerminannya itu ada pada dirinya sendiri, maka P sama dengan P aksen. Lalu kita bisa klik lagi si ke aksen ini, lalu kita klik lagi garis T. Nah, nanti pencerminannya itu ada di sini nih, ke aksen 1 atau nanti kita bisa ubah menjadi ke double aksen. Lalu kita lakukan hal yang sama pada titik P. Berarti kita titik reflect object inline. Lalu titik P kita klik, kita refleksikan terhadap garis T. Nanti pencerminannya ada di sebelah sini. Ini kita ganti menjadi P double aksen. Lalu kita pilih segmen, kita hubungkan titik K aksen ke double aksen. Lalu di sini kita midpoint antara titik K double aksen, itu nanti midpointnya itu titik D. Lalu kita bisa hubungkan juga titik P double aksen ke P sama dengan P aksen. Lalu kita midpoint juga dari P sama dengan P aksen ke P double aksen. Nanti titik tengahnya itu titik E.
lalu kita pilih sudut, lalu kita klik K sama dengan K aksen ini, lalu kita klik A, lalu kita klik si D-nya ini. Nah, 45, lalu kita bisa klik lagi ini K, lalu klik A, lalu klik double aksen. Nah, terlihat bahwa di sini terlihat jelas bahwa sudut K sama dengan K aksen A, D itu sama dengan 45. Sedangkan sudut K aksen A, K double aksen itu 90. Jadi sudut ini, jadi sudut K, A, D itu sama dengan setengah sudut K, A, K aksen. K double aksen. Nah, ini terbukti ya. Lalu kita bisa ke menu refleksi lagi. Kita klik reflect object inline, lalu kita klik A, titik A, lalu kita klik garis S. Nah, nanti pencerminannya tuh ada pada dirinya sendiri. Kita geser dulu ya, biar kelihatannya. Nanti A itu sama dengan A aksen. Lalu kita klik lagi sama kayak tadi, reflect object inline. Kita klik titik A ini ke garis T. Nah, nanti hasilnya juga di dirinya sendiri, maka A sama dengan A aksen sama dengan A double aksen. Sehingga terbukti bahwa AA double aksen sama dengan MT MS A sama dengan A. Nah, itu terbukti tadi ya di teorema. Lalu kita ukur jarak dari si P aksen ke A, lalu jarak dari A ke P aksen. Nah, itu sama-sama 3 kan, berarti terbukti juga bahwa di sini terbukti itu bahwa P aksen A aksen sama dengan PA atau PA sama dengan P aksen A. Nah, jadi teorema 11.2 ini terbukti. Sekian video pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.